Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di vlog Juru Baca. Saya Sanas Fahani, kita ngobrolin puisi lagi. Gimana cara mengulas puisi atau membahas puisi dengan asik, dengan enak? Itu pertanyaan yang diajukan salah satu subscribernya vlog ini ya. Saya ingin menjawab itu sekarang. Ya, mengulas puisi, membahas puisi itu bagian dari kenikmatan yang diberikan oleh puisi kepada kita sebagai orang yang mencintai puisi. Mencintai puisi dengan menuliskannya, dengan membacanya. Nah, membahas itu bagian dari membaca puisi. Membahas bisa dengan menuliskannya, bisa dengan sekedar mengexercise. Kalau katanya Kunto Wijoyo, membaca puisi itu bisa jadi intellectual exercise, dia bilang gitu. Dan saya percaya banget itu, dan saya menikmati sekali puisi bagaimana merangsang pikiran saya bekerja, logika saya, bukan hanya perasaan saya. Tentu saja puisi yang baik adalah puisi yang mula-mula menyentuh perasaan saya gitu. Mula-mula menawarkan keterharuan. Keharuan itulah yang menghubungkan intuisi si penulis puisi dengan saya sebagai pembaca. Intuisi ya, kita nggak tahu, naluri aja nih gitu. Nggak pasti begitu, tapi segampangnya begini, orang jatuh cinta, orang rindu, orang kangen, orang marah, itu kan emosi kan. Nah, kemudian itu yang menggerakkan orang untuk menulis puisi. Kemudian dia terlembagakan, terwujudkan, terbentuklah dalam wujud puisi, teks yang terdiri dari kata-kata yang di situ si penyair sudah memberdayakan seluruh perangkat puitika yang dia kuasai, yang dia pilih. Akhirnya terwujudlah sebuah entitas bahasa bernama puisi. Wujudnya teks dengan seluruh penampilan fisik dan ruhnya, tipografinya, diksinya, gaya bahasanya. Itulah uniknya dunia puisi. Jadi terciptalah sebuah dunia yang diciptakan kembali oleh si penyair itu. Dia bisa berbeda dengan dunianya sendiri atau dunia yang membuat dia menjadi terharu dan kemudian terdorong untuk menuliskan puisi itu kan. Nah, itu yang mula-mula saya masuk ke dalam puisi atau mendekati puisi karena keterharuan itu yang menggerakkan saya untuk membaca. Karena keterharuan itu, makin terharu saya semakin penasaran dengan puisi itu, ada apa ya gitu. Kemudian pada tahap penikmatan berikutnya, ya itu tadi, saya puisi itu membuat pikiran saya bekerja gitu, logika saya bekerja, yang dibilang Kunto tadi itu gitu, intellectual exercise. Saya kemudian melakukan intellectual exercise. Ini apa ya maksudnya, ini apa? Apalagi memang kalau misalnya ada gaya atau perangkat puitika tertentu yang dipakai oleh si penyair, alusi misalnya gitu. Ketika baca sajak Hairil, Ahasveros itu apa gitu kan, Eros itu apa, dulu ketika pertama kali membaca jadi mikir kan, jadi mencari rujukan kan. Kalau nggak tahu kan jadi nggak tahu, jadi nggak, agak terganjal exercise saya, upaya saya untuk mengexercise si puisi itu gitu. Mau nggak mau cari referensi, baca, oh aku jadi paham sajaknya yang tadinya mungkin tidak sedalam itu memahaminya. Nah, satu ya, kalau mau nyaman menjadi pembahas puisi itu, atau ketika nyaman membaca puisi dan bisa masuk dalam, tidak hanya lapisan kulit-kulitnya aja yang bisa dibuka, dikuliti gitu, tapi masuk ke dalam, dan itu asik gitu. Saya baca puisi yang banyak lah gitu. Baca itu pengalaman, itu nggak bisa dibohongi, nggak bisa diakal-akali, dan nggak ada jalan pintas. Membaca banyak sajak, banyak perbandingan. Baca sajak yang lama dengan sajak yang baru, punya cara pandang yang unik, yang berbeda gitu. Membaca sajak banyak orang penyair yang sezaman gitu,
juga membuka wawasan lain, punya jalan untuk membaca lain gitu, menyembuhkan lain, dan semuanya mengasihkan lah gitu. Membaca sajak orang asing, penyair luar yang mungkin belum diterjemahkan, kemudian aku berusaha menerjemahkannya. Ketika ketemu suatu sajak, tiba-tiba saja teringat, wah aku pernah menerjemahkan sajak yang kira-kira ada keterkaitannya nih gitu. Itu menambah keasikan lagi gitu. Dan tentu saja dengan pengalaman menuliskan puisiku juga aku menjadi punya banyak ide untuk mengeksersis tadi itu gitu. Wah aku pernah, kadang-kadang malah sebaliknya juga bisa kepikir untuk mengolah sajak ini yang saya baca itu, yang saya bahas itu, atau dengan kata lain mencurinya lah gitu. Bagaimana upaya mencuri saya tidak terlalu berjejak. Kadang-kadang sengaja sih ngelihat, pengen nunjukin bahwa ini gue ambil dari sajak ini loh, tapi kadang-kadang pengen menghilangkan jejak sama sekali gitu. Itu juga kenikmatan lain ketika menuliskannya gitu. Tapi saya menulis puisi karena itu saya membaca banyak puisi. Sebaliknya, karena membaca banyak puisi saya juga terdorong untuk menuliskan puisi saya sendiri. Itu timbal balik, dan sekali lagi itu mengasihkan. Mudah-mudahan video ini bisa menjelaskan. Terima kasih sudah menonton. Ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.